What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Hong Kong yang berjudul 3 Days of a Blind Girl. Film yang dirilis pada tahun 93 ini menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Ling yang harus mengalami masa recovery pasca operasi mata selama 3 hari. Dan selama itu dia pun jadi nggak bisa ngeliat cuy. Sejak hari pertama si Ling ini udah ditinggal suaminya karena ada tugas di luar kota. Dia pun sendirian sampai seorang pria yang mengaku sahabat suaminya datang. Dan ya terjadilah banyak keseruan di antara mereka. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang cici-cici cantik bernama Ling yang tengah melakukan pemeriksaan mata bersama dengan suaminya yang bernama Jack. Jack ini adalah seorang dokter cuy, tapi bukan dokter mata. Saat itu dokter yang menangani Ling mengatakan bahwa Ling akan mengalami proses recovery selama 3 hari lamanya. Dan selama 3 hari itu Ling jadi nggak bisa ngeliat cuy. Dan setelahnya mereka pun akhirnya pulang kembali ke rumah. Ketika di rumah terlihat pembantu mereka yang bernama Mei tengah berbincang dengan seorang polisi yang ternyata adalah kekasihnya Mei. Pada keesokan harinya Jack terbangun dan dia menggoda Ling yang saat ini lagi nggak bisa ngeliat. Entah apa yang ada di pikiran Jack, tiba-tiba dia meminta istrinya yang lagi dalam masa penyembuhan itu untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan ya, tentu aja Ling pun menolaknya sembari mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berpusreng. Untungnya Jack nggak baper dengan penolakan itu dan mereka pun akhirnya pergi sarapan bersama. Beberapa saat kemudian Jack pamit pada istrinya untuk pergi selama beberapa hari karena ada tugas di luar kota. Kemudian setelah Jack pergi, Mei pembantunya meminta izin kepada Ling untuk pergi ke pasar. Ling yang kesepian di rumah sendirian akhirnya memilih untuk main dengan anjing peliharaannya cuy. Beberapa saat kemudian terlihat seorang pria asing yang sedang memperhatikan rumah Ling dari kejauhan. Pria itu lalu masuk dan menemui Ling, lalu mengaku bahwa pria bernama Sam ini adalah temannya Jack. Mereka pun akhirnya saling mengobrol dan gak disangka keduanya ternyata sangat cepat menjadi akrab. Pada akhirnya Ling pun melanjutkan obrolan mereka sampai ke dalam rumah dan mereka pun ngopi-ngopi bentar. Gak lama kemudian Sam pamit untuk pulang karena udah sore juga nih. Lantas ketika malam harinya, ketika Ling lagi leha-leha di sofa, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Sam yang balik lagi karena kehujanan. Sam akhirnya dipersilakan untuk masuk kembali. Nah di sini Sam yang tahu kalau Ling lagi nggak bisa ngelihat, dia pun mulai bertingkah seenaknya. Dia bahkan sampai memakan makanan di kulkas tanpa seizin Ling. Dia juga tak segan untuk menggunakan pakaian milik suaminya. Di sini karena hari sudah malam, Ling berniat untuk mandi saat itu. Namun tanpa ia sadari ternyata Sam udah ada di kamar mandi sejak tadi. Akhirnya lama-kelamaan Ling pun sadar kalau ada orang di kamar mandi itu. Ling langsung segera berteriak. Sam yang udah mepet banget nih akhirnya berakting seolah-olah dia lagi mengejar orang jahat. A few moments later. Setelah beberapa saat, saya membuatkan Ling segelas susu yang udah dicampur dengan obat tidur. Dan akhirnya sebelum pergi tidur, ia pun menyempatkan diri untuk menghubungi Jack. Namun sayang, Sam ternyata udah memutus kabel telepon tersebut. Dan akhirnya nggak berselang lama, Ling pun akhirnya tertidur pulas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Ling mulai merasa curiga bahwa Sam bukanlah pria yang baik. Dia pun akhirnya meminta Sam untuk pergi dari rumahnya. Hal itu pun membuat Sam menjadi sadar kalau Ling sudah mencurigainya. Dan akhirnya Sam pun mengaku bahwa maksud kedatangannya adalah untuk membalaskan dendamnya. Awalnya Sam adalah seorang pria yang sangat setia pada istrinya.
Namun semuanya berubah ketika istrinya ternyata punya hubungan rahasia dengan Jack. Dan sejak Sam tahu peristiwa itu, ia pun bersumpah akan mengacaukan hidup Jack. Sam sebenarnya juga udah mengamankan May, pembantunya Ling yang kemarin izin ke pasar. Ling yang gak bisa ngelakuin apa-apa akhirnya dimanfaatkan oleh Sam, dimana Sam memaksa Ling untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan dirinya. Ling juga diminta untuk memakan makanan yang sudah dibuat Sam. Ling yang sebenarnya lagi gak mood buat makan akhirnya terpaksa memakan makanan steak buatan Sam. Dan setelah Ling memakannya, Sam pun memberitahu bahwa daging steak itu sebenarnya adalah Bubu cuy, atau anjing kesayangannya dia. Ling yang makin gak selera untuk makan karena terus-terusan menangis akhirnya diomelin sama Sam. Dia pun mau gak mau terus menghabiskan makanannya itu. Singkat cerita, pada siang harinya ketika Ling sedang memijit Sam, Ling berakting sesak nafas yang langsung membuat Sam panik. Dia pun meminta Sam untuk membelikan sebuah obat karena jika tidak Ling bisa saja meninggoy secara tiba-tiba. Dan mau gak mau Sam pun akhirnya pergi ke apotek untuk membeli obat asma tersebut. Ling pun segera mencari cara untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dia lalu menemukan sebuah ponsel yang dulu sempat hilang dan sekarang ada di selipan sofa. Dia lantas segera menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya belum sempat Ling mengatakan sesuatu, ponsel itu udah keburu mati karena habis baterai kayaknya cuy. Setelah itu Sam yang mengetahui bahwa Ling akan melaporkannya akhirnya mengamankan Ling di dalam kamar. Dan setelah itu Sam pun bersantai di halaman rumah. Singkat cerita, gak berselang lama ada maling yang mencoba masuk ke dalam rumah. Beruntungnya Ling sadar dan langsung mengambil payung di dekatnya. Dia pun mengayunkan payung itu secara ngasal dan membuat si Ucok tahu kalau Ling gak bisa ngelihat. Dengan mudahnya si Ucok pun menangkap Ling dan mengikatnya di ranjang. Ling memiliki ide cemerlang untuk mengajak si Ucok bekerja sama dengannya guna mengalahkan Sam. Namun si Ucok malah salfok dan gak berhenti ngeliatin gunung Ling yang terus-terusan gondal-gandul. Beruntungnya sebelum perpusrengan duniawi terjadi, Sam akhirnya datang dan langsung memulangkan si Ucok ke dunia anime. Singkat cerita, gak berselang lama datang seorang polisi ke rumah Ling. Dan itu ternyata adalah pacarnya May yang ingin memeriksa keadaan karena beberapa hari ini May gak bisa dihubungin. Ling yang mendengar ada suara Pak Polisi pun berusaha keluar dari kamar untuk meminta bantuan. Namun sayang ketika Ling udah berhasil lolos, polisi itu malah pergi dari sana. Lantas ketika di perjalanan pulang, si polisi ini memperhatikan foto Ling dan juga Jack. Dia pun akhirnya sadar kalau pria yang tadi ditemuinya bukanlah majikan dari kekasihnya. Akhirnya karena curiga, pacar Mei pun putar balik ke rumah Ling dan masuk dengan sangat hati-hati. Di sini ketika sudah berhasil masuk, Ling malah kaget dan langsung berteriak ketika si polisi itu menyuruhnya untuk jangan bergerak. Alhasil Sam yang mendengarnya pun dengan mudahnya bisa mengetahui dan ia pun langsung membuat polisi itu ikut berpulang menyusul si Ucok. Sam mengatakan kepada Ling bahwa pria tadi adalah maling yang menyamar menjadi seorang polisi. Nah di sini Sam yang ngelihat Ling udah dalam keadaan basah, dia malah jadi ikutan sakne. Ling yang ngerasa ketolong akhirnya menuruti kemauan Sam untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan mereka pun akhirnya bisa saling menikmati. Namun gak lama kemudian Jack pulang dan mendapati Ling tengah beradu dengan Sam. Jack yang marah langsung ngajakin Sam untuk tarung 1 lawan 1. Namun gak sampai 5 menit Jack pun akhirnya kalah dan dia juga ikut berpulang ke dunia anime bersama si Ucok dan juga si polisi kocak. Kematian Jack membuat Ling benar-benar sakit hati pada Sam dan dia pun berniat untuk membuat perhitungan. Ling ternyata saat ini sudah mulai bisa melihat walaupun masih samar-samar. Dia segera menuju ke gudang dan mengambil beberapa alat bantu.
Dia pun menyebarkan paku payung dan berhasil membakar mukanya Sam. Dia kemudian menuju ke arah dapur dan langsung memasang gas portable ke dalam microwave. Dan pada akhirnya di waktu yang tepat Sam pun ikut meleduk di dalam rumah milik si Ling Ling. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Ling kemudian masuk ke dalam rumahnya dan bersantai di sana. Dia pun sadar kalau sang suami ternyata masih hidup. Namun ketika itu bukannya senang, Ling malah marah-marah karena ternyata cerita yang disebutkan Sam sebelumnya tentang Jack yang punya hubungan dengan istrinya Sam ternyata benar adanya. Dari Sam juga akhirnya Ling mengetahui selama ini pekerjaan Jack adalah terus-terusan berpusreng dengan pasiennya sendiri. Jack sama sekali nggak membalas tuduhan itu. Dia terus-terusan mengatakan bahwa ia membutuhkan pertolongan. Ling yang udah mulai iba akhirnya terus mendekati Jack. Dan ternyata itu hanya akal-akalan Sam doang dong anjir. Dia ternyata masih hidup cuy. Namun gak butuh waktu lama, Ling pun akhirnya bisa benar-benar memulangkan Sam ke dunia anime. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Ling Ling pun kini sudah mulai bisa beraktivitas dengan normal di perkotaan dengan tenang dan penuh percaya diri seperti dulu lagi. Dan setelah itu film pun selesai.